Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you today? I hope you're feeling good and feeling blessed. We are from the group 9 of 7B, and today we will learn together with you about style, context, and register in social linguistics. Before that, let me introduce our member first. My name is Siti Azizadinda Kirana as the first speaker, and my friend Maulida Samsudin as the second speaker. So now, without any further ado, let's jump to the material. The definition of style. According to Jane Holmes, style is language variation which reflects changes in situational factors such as addressee, setting, text, or topic. Style dapat didefinisikan sebagai perbedaan varian atau bentuk-bentuk bahasa yang digunakan bagi maksud yang sama berdasarkan situasi tertentu. Variasi bahasa disebabkan oleh adanya kegiatan interaksi sosial yang dilakukan oleh masyarakat atau kelompok yang sangat beragam dan dikarenakan oleh para penuturnya yang tidak bersifat homogen. Addressee as an influence on style. Addressee is someone who is receiving the message, or listener, usually seen from the listener familiarity or background. Siapa penerima pesan, listener atau orang yang kita ajak berbicara, biasanya dilihat dari keakraban pada listener, atau juga latar belakang, atau intensitas bertemu speaker kepada listener, yang mana menentukan gaya atau variasi bahasa yang kita gunakan. Jika sudah akrab atau mengenali lebih dekat, maka gaya bahasa yang digunakan akan cenderung lebih santai. Sebaliknya, saat kita berbicara kepada orang yang belum terlalu dikenal, maka gaya bahasa yang kita pakai akan lebih teratur dan sopan. Contohnya, the language used when talking to your sister at home. Sis, where's the phone? In contrast, the language used when talking to others. Excuse me, what are the requirements to become a member of the library? Variasi bahasa tersebut pertama-tama kita bedakan berdasarkan penutur dan penggunanya. Adapun penjelasan variasi bahasa tersebut sebagai berikut. Age of addressee. People generally talk differently to children and adults. For example, to children, we will say, "Do you want to eat?" And to adults, we will say, "Are you starving?" Nah, ada perbedaan pilihan kata yang digunakan di sini. Saat berbicara kepada anak kecil, gaya bahasa dan susunan gramatikal yang dipakai cenderung lebih mudah dipahami dan lebih sederhana. Sebaliknya, saat berbicara kepada orang dewasa, maka kalimat dan susunan gramatikal yang dipakai akan lebih kompleks. Selanjutnya, status sosial dari listener atau social background of addressee. Ini adalah variasi bahasa yang berkenaan dengan status, golongan, dan kelas sosial para penuturnya. Variasi bahasa ini menyangkut semua masalah pribadi para penuturnya seperti usia, pendidikan, jenis kelamin, pekerjaan, tingkat kebangsawanan misalnya, keadaan sosial ekonomi, dan lain sebagainya. For example, the style of the language we use to ordinary people who were in the streets, seperti supir angkot, pedagang asongan, in contrast to the way we talk to our lecturer. Lalu ada yang dinamakan dengan teori akomodasi atau accommodation theory. It is a theory about how to adjust when communicating between speaker and listeners. Adapun efek, cara dan masalah dalam melakukan komunikasi di antaranya, the first one is speech convergence. It is the effects in communication where the listener can catch the message delivered by the speaker. Yang dimaksud dengan speech convergence adalah efek yang ditimbulkan di mana saat melakukan pembicaraan, listener dapat menangkap pesan yang disampaikan oleh speaker. Dengan kata lain, speech convergence adalah kata lain dari komunikasi yang nyambung atau tidak miscommunication. Untuk mendapatkan speech convergence antara speaker dan listener harus memiliki shared knowledge yang sama. Second, speakers accommodate. It is the way speakers match or adjust the language with the capability to home listener. Ini adalah cara speaker untuk menyesuaikan antara bahasanya dengan kemampuan dengan siapa listenernya, sehingga pesan atau makna yang dimaksudkan dapat diterima oleh listenernya dan tidak terjadi miscommunication dalam pembicaraan. Jadi, speaker di sini harus pandai menyesuaikan diri saat berkomunikasi dengan listenernya.
Misalnya saja di negara-negara yang multilingual, seperti Singapura, India. Nah, dengan variasi bahasa yang dimiliki, orang-orang di sana memilih suatu bahasa yang nyaman untuk dipakai saat berkomunikasi dengan addressee-nya. Next, speech divergence. Nah, ini kebalikan dari speech convergence. Speech divergence ini adalah the effect in communication where the listener cannot catch the meaning or message from the speakers. Contohnya, ketika speaker membicarakan tentang mantra Harry Potter, listenernya ini sama sekali belum pernah menonton film Harry Potter atau membaca novelnya, sehingga pembicaraan akan tidak nyambung. Dengan keadaan demikian, maka komunikasi mereka divergence. And the last one, accommodation problems. Ada beberapa contoh masalah dalam berkomunikasi, di antaranya miscommunication. Keadaan di mana pesan dari speaker tidak dapat ditangkap oleh listenernya karena tidak memiliki sharing knowledge dan konsep yang sama. Jika kasus komunikasi yang tidak nyambung terjadi dalam teks atau percakapan lisan, maka listener dapat bertanya kepada speaker bagaimana isi pesan yang disampaikan tersebut. Tetapi, jika kasus komunikasi yang tidak nyambung terjadi dalam teks tertulis, contohnya saat kita membaca buku, maka untuk menemukan isi pesan yang dimaksud oleh writer adalah dengan cara mencari sharing knowledge dengan mencari di internet atau membaca di buku. Am I clear enough? If it's yes, let's move on to the next materials presented by Maulida. Okay, in the previous slide we know about the style in the language, and now I will continue the presentation and I will explain about the context and register in the language. First is the definition of context. In a concept is a schematic structure that is in the mind each of the human mind. In semiotics, linguistics, sociology, and anthropology, context refers to the object or entity surrounding a focal event. In this discipline, it is usually a communicative event of some kind. Context is the frame that surrounds event and provides resources for appropriate interpretation. Thus, this context is a relative concept. It can only be defined with respect to several focal events in a frame inseparable from that frame. Jadi, yang dimaksudkan dengan konteks di dalam sebuah konsep itu adalah sebuah struktur skema yang ada di dalam pikiran setiap manusia. Dalam semiotika, linguistik, sosiologi, dan antropologi, konteks mengacu pada objek atau entitas yang mengelilingi suatu peristiwa. Dalam disiplin ini biasanya peristiwa komunikatif dari beberapa jenis. Konteks adalah bingkai yang mengelilingi peristiwa dan menyediakan sumber daya untuk interpretasi yang sesuai. Dengan demikian, konteks ini merupakan konsep relatif yang hanya dapat didefinisikan sehubungan dengan beberapa peristiwa dalam satu bingkai atau dalam suatu circle, tidak terlepas dari bingkai ataupun circle tersebut. Selanjutnya yaitu konteks, style, and class. Jadi di sini konteks, style, and class itu dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu colloquial style or vernacular, yang kedua yaitu formal context and social rules, yang ketiga yaitu social class and style, dan yang keempat adalah hypercorrection. Yang pertama ada colloquial style or the vernacular. Nah, ini merupakan gaya bahasa yang dipakai sehari-hari atau bahasa daerah seperti logat. Ini biasa digunakan ketika santai, namun secara penggunaan lebih disukai secara formal. Adapun yang kedua yaitu formal context and social rules. Formal context and social rules merupakan bentuk ucapan atau panggilan seseorang dalam percakapan yang disesuaikan dengan social rules atau setting tempatnya. Contoh, Budi memiliki ibu yang berprofesi sebagai dosen di universitasnya. Saat berada di rumah, Budi memanggilnya dengan sebutan mama. Namun ketika di kampus, Budi akan memanggilnya dengan sebutan ibu dosen. Dengan demikian, Budi menyesuaikan bahasa sesuai dengan tempat atau social rules-nya. Yang ketiga, yaitu ada
the interaction of social class and style. Yang dimaksudkan dengan the interaction of social class and style ini yaitu interaksi antara kelas sosial dengan gaya bahasa yang digunakan seseorang saat berkomunikasi. Maksudnya adalah semakin tinggi kelas sosial seseorang, maka semakin tertata rapi struktur bahasa yang digunakannya. Namun, semakin rendah kelas sosial seseorang, maka semakin tidak tertata rapi struktur bahasa yang digunakannya. Mungkin cenderung lebih kasar. Misalnya saja, bahasa yang dipakai dalam kehidupan sehari-hari oleh dosen pasti berbeda dengan orang yang berprofesi sebagai pedagang kaki lima di jalan. Dosen lebih menggunakan bahasa yang formal daripada pedagang kaki lima. Terakhir yaitu hypercorrection. Hypercorrection ini merupakan upaya untuk membenarkan suatu bahasa dalam kalimat atau frasa, tetapi justru mengarah ke hasil yang salah. Hypercorrection disebut juga sebagai penggunaan beberapa aturan pengucapan atau aturan grammar yang banyak digunakan oleh pengguna bahasa yang menganggap bahwa bahasa tersebut tidak benar. Tetapi sebenarnya pembicara atau penulis melakukan kesalahpahaman itu untuk dikombinasikan dengan keinginan untuk tampak formal atau berpendidikan. Hypercorrection linguistik terjadi ketika aturan grammatical and phonetical nyata itu diterapkan dalam konteks keliru atau non-standar, sehingga upaya untuk menjadi benar mengarah ke hasil yang salah. Contohnya seperti between you and I, seharusnya between you and me. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai register. Register ini merupakan variasi bahasa yang berdasarkan use-nya atau penggunaannya. Register adalah bahasa yang digunakan pada saat tertentu dan ditentukan oleh apa yang Anda kerjakan, dengan siapa, dan dengan menggunakan sarana apa. Register secara sederhana dapat dikatakan sebagai variasi bahasa berdasarkan penggunaannya, sedangkan dialek sebagai variasi bahasa berdasarkan penggunanya. Di dalam konsep ini, register tidak terbatas pada pilihan kata saja, tetapi juga termasuk pada pilihan penggunaan struktur teks dan teksturnya seperti kohesi dan tekskogramatika, serta pilihan fonologi atau grafologinya. Karena register meliputi seluruh pilihan aspek kebahasaan atau linguistik, maka banyak linguis menyebut register sebagai style atau gaya bahasa. Variasi pilihan bahasa register tergantung pada konteks situasi yang meliputi 3 variabel. Yang pertama yaitu field atau medan, yang kedua tenor atau pelibat, dan yang ketiga yaitu mode atau sarana, yang bekerja secara simultan untuk membentuk konfigurasi kontekstual atau konfigurasi makna. Contohnya seperti bahasa itu terbatas, bahasa itu ada karena untuk tujuan khusus, atau contoh lainnya misalnya seperti variasi profesi, kelembagaan, dan konteks-konteks lainnya yang mempunyai struktur dan strategi tertentu, seperti dalam diskusi, belajar, ngobrol, dan lain-lain. Kemudian ada 5 tipe register atau gaya bahasa, dan kelimanya ini memiliki penggunaan yang sesuai yang ditentukan oleh situasi yang berbeda. Tentunya tidak akan sesuai ketika kita menggunakan bahasa informal atau bahasa kita sehari-hari berbicara dengan teman dan kita pakai atau gunakan ketika sedang berada di dalam sebuah diskusi besar bersama para guru ataupun dosen atau petinggi-petinggi yang lain. Jadi artinya register bahasa ini harus sesuai dan tergantung pada audiensnya itu siapa dan apa topiknya dan tujuannya serta lokasi di mana pembicara tersebut berada. Anda harus bisa mengontrol penggunaan register bahasa agar dapat menikmati kesuksesan dalam setiap aspek dan situasi yang Anda hadapi. Adapun tipe dari register ini ada 5. Yang pertama itu static register, yang kedua itu formal register, yang ketiga itu consultative register, yang keempat casual register, dan yang terakhir adalah intimate register. Yang pertama yaitu ada static register. Static register ini semacam gaya komunikasi yang tidak pernah berubah. Maksudnya adalah register statis ini mengacu pada sebuah bahasa bersejarah yang kemudian dimaksudkan untuk konstitusi seperti doa. Di sini contohnya ada the Bible, kemudian the Pledge of Allegiance,
Dan yang terakhir yaitu referensi bibliografi. Selanjutnya yaitu ada formal register. Formal register ini menggunakan bahasa dalam pengaturan formal dan bersifat satu arah. Jadi pengguna bahasa ini biasanya mengikuti format yang diterima secara umum. Biasanya tidak secara pribadi dan formal. Format umum untuk register ini misalnya saja seperti pidato, khotbah atau pernyataan atau pertanyaan retoris, atau juga seperti ada contohnya di sini seperti sermons dan the Encyclopedia Britannica. Selanjutnya yaitu consultative register. Consultative register ini adalah sebuah bentuk komunikasi standar. Jadi penggunanya tersebut terlibat dalam struktur komunikasi yang diterima bersama. Ekspektasi formal dan masyarakat menyertai penggunaan dalam pembicaraan ini. Misalnya ketika orang asing bertemu, ada komunikasi antara atasan dan bawahan, dokter dan pasien, pengacara dan klien, pengacara dan hakim, guru dan murid, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu casual register. Casual register ini adalah sebuah bahasa informal yang digunakan oleh teman dan orang terdekat. Seperti misalkan bahasa gaul, vulgar, dan bahasa sehari-hari itu adalah normal untuk digunakan ketika berada dalam casual register ini. Ini adalah bahasa kelompok juga, di mana seseorang harus menjadi anggota untuk terlibat dalam register ini. Misalnya teman, rekan, satu tim, obrolan dan email, atau di dalam contoh di dalam video ini seperti ketika kita menghadiri birthday party ya. Jadi itu di mana penggunaan bahasa di dalamnya itu bersifat santai. Selanjutnya yang terakhir adalah intimate register. Intimate register ini merupakan sebuah bentuk komunikasi yang bersifat pribadi, dan itu disediakan oleh untuk anggota keluarga dekat atau orang yang sangat akrab. Misalnya saja teman yang sangat akrab dengan kita, ataupun seperti suami dan istri, pacar, saudara kandung, ataupun orang tua dan anak. Jadi itu tadi penjelasan-penjelasan mengenai style, konteks, dan register. Kemudian kami dari kelompok 9 akan menyampaikan kesimpulan dari pembahasan kali ini. Adapun style, konteks, dan register adalah suatu kesinambungan, yang mana apabila kita hanya membahas salah satunya seperti style saja atau konteks saja misalnya, itu tidak akan menjadi pemahaman. Dalam bab ini lebih ditekankan kepada pengguna bahasa dan kepada siapa pengguna bahasa tersebut menggunakan bahasanya. Maka dengan sendirinya dapat terlihat adanya style, konteks, dan register di dalam pembicaraan tersebut. Sebenarnya pemahaman tentang style, konteks, dan register sudah ada secara otomatis dari dalam diri kita. Jadi kita hanya tinggal menyempurnakan penggunaan dengan baik dengan pembelajaran dari lingkungan dan pendidikan. Variasi bahasa yang ada merupakan variasi dari keanekaragaman latar belakang pengguna bahasa. Jadi orang akan menyerap bahasa orang lain yang dianggapnya menarik namun masih dalam lingkup pengertiannya. Mungkin itu saja yang dapat kelompok 9 sampaikan mengenai pembahasan kali ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan terima kasih atas perhatian dari dosen, Pak Farhan, serta teman-teman sekalian. Apabila ada beberapa pertanyaan yang ditanyakan, silakan disampaikan, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.